malam itu saya bertiga berangkat ke salah satu makam dekat desa kampung saya. Saya berangkat bertiga dan memang tidak ada janjian ataupun apa. Pas kebetulan temanku ini main ke rumah dan aku nggak tahu bawanya pengen ke makam tersebut gitu, makam itu gitu. Istilah orang Jawa itu punden gitu. Saya pengen nyekar di situ dan teman saya tiba-tiba nggak tahu ini saya ajak, ya mau aja gitu, nggak harus debat atau sebagainya gitu. Berangkat kami ke lokasi sekitar jam 11 kurang lebih. Teman saya sebelumnya sih bertanya, ini gerimis emang mau berangkat jadi nih ya, nah gimana, siap enggak gitu. Saya ngomong seperti itu sama temanku. Nah akhirnya temanku ini ya oke lah gitu. Terus akhirnya kami berangkat bertiga itu sama temanku ke Punden. Jam 11 malam kurang lebih saya sampai di lokasi. Memang nggak pakai alat, pikir saya nggak hujan gede karena gerimis gitu, nggak usah pakai payung dan mantel sebagainya gitu. Saya masuk ke Punden dan salam dan membaca sebagainya lah, doa untuk ziarah kubur. Dan saya masuk ke lokasi waktu itu. Kebetulan saya cuma bawa bekal itu cuma ya kembang depan rumah gitu, karena ada kembang gitu kan, kembang untuk melayat. Terus saya petik itu berapa biji itu saya bawa karena nggak punya istilahnya dupa ataupun apa. Bertiga kita buka tahlil dan salam dan sholawat sebagainya. Menit berapa itu ya kayak ada orang jalan gitu, tapi saya tetap fokus di situ, dikira nama temen. Nah yang temenku yang satunya itu sebenarnya saya nggak mau cerita ada kejadian itu, tapi temanku ini udah ngerasain ada orang jalan gitu, kayak orang jalan gitu. Dia udah nyenggol temen yang satu itu, tapi mungkin rasa malu atau gimana atau sungkan, ya akhirnya kita fokus. Baru masuk jam ya kurang lebih jam 12 kurang lebih, karena kita habis dikir dan selawat sebagainya ya meditasi lah, bukan mau niat cari apa atau sebagainya, enggak, cuma meditasi di situ tuh ya membaca doa-doa kecil lah buat leluhur atau danyang yang meninggal di Punden itu gitu kan. Nah jam 12 malam itu tiba-tiba angin itu kencang, wih gitu. Yang bikin unik malam itu, anginnya udah hilang, tiba-tiba kayak ada orang ngomong di belakang, kayak orang cekikikan gitu. Nah saya pikir alah paling orang cari kata ataupun apa gitu kan, paling saya pikir kan seperti itu gitu. Nggak lama itu hilang suara itu. Nah tiba-tiba yang terakhir pas setengah satu, kita bertiga dilempari sama batu itu, nggak tahu dari mana arahnya, glujak gitu di atas kendang, kayak glubak gitu. Akhirnya kami mundur sejenak dari lokasi, terus di situ sambil ngerokok dan ya ngomong lah istilahnya sambil ngerokok dalam batin gitu, niatnya di sini nggak mau ganggu sesuatu ataupun apa gitu, niatnya bikin tahlil dan selawat dan sebagainya. Nah tepat jam setengah satu ya kurang lebih hampir jam satu itu, ada persis kayak orang terbang gitu, ces gitu, tiba-tiba ngilang. Waktunya cepet banget, aromanya wangi kayak ya wanginya minta ampun itu. Dan teman saya itu udah mau pengen lari, udah pengen ya buru-buru lah kabur gitu. Akhirnya saya itu meyakini bahwa di situ kita niatnya nggak macam-macam, sabar aja gitu. Nggak lama itu hilang. Nah kami pun akhirnya pamit dari lokasi itu dan lekas pulang. Nah setelah mau pulang, tiba-tiba ban motor itu bocor. Itu yang membuat aneh. Nah nggak tahu alasannya kenapa dari leluhur itu yang punya punden atau istilahnya kodam pendampingnya atau sebagainya ya kurang terima ataupun niat kita kurang bagus, aku nggak tahu. Tapi yang penting niat saya ke situ pengen tahlil dan selawat dan sebagainya. Nah itu pengalaman misteri saya, dan terima kasih buat Sobat Hima Multimedia yang sudah mendengarkan audio ini. Salam sukses, selamat beristirahat, selamat malam. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.